Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kedua ini, saya akan sedikit mengulas flashback karena kita terhalang satu pertemuan kemarin. Saya juga ada halangan untuk bisa masuk di kelas malam. Di materi yang akan kita bahas yaitu pengantar eh, arsitektur komputer, itu ya, di mana kita akan membahas tentang software. Ini parameter untuk penilaian sesuai dengan standar universitas yang berlaku gitu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama ada kehadiran kuis, UTS, dan ujian akhir semester. Manfaatkan kuis ataupun tugas untuk dapat mengambil nilai karena di ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester belum tentu rekan-rekan bisa maksimal untuk mendapatkan nilai seperti itu. Oke, kita mulai dari organisasi komputer modern. Tuh ya, pada dasarnya semua lini kehidupan masyarakat itu sudah menggunakan komputer atau komputerisasi based on komputer gitu ya. Nah, contohnya di dunia perbankan, rumah sakit, sekolah, penerbit, perpustakaan, hiburan, dan lain-lain. Oke, seperti di dunia perbankan, di perbankan itu seperti penggunaan mesin anjungan tunai mandiri atau kita kenal lebih akrabnya ATM, itu menggunakan komputer untuk sebagai kontrol. Kemudian yang kedua itu ada untuk customer service, untuk kontrol teller dan lain-lain itu sudah menggunakan komputer. Nah, kemudian mesin antrian itu juga komputer, dan kemudian selanjutnya yaitu di rumah sakit. Kita tahu USG, toraks foto, EKG, dan lain-lain itu juga kontrolnya menggunakan komputer. Nah, untuk di hiburan, contohnya seperti pengaturan playlist pada karaoke, kemudian ada lagi untuk gaming, itu untuk hiburan ya. Itu saja sebagai media editing di dunia entertainment gitu ya. Itu juga biasanya menggunakan komputer gitu ya. Nah, selanjutnya termasuk di dunia pertanian sekalipun sekarang sudah menggunakan banyak komputer seperti analisis penyakit yang ada, sebaran penyakit dan juga deteksi hama-hama menggunakan komputer seperti itu. Nah, interaksi manusia dan komputer. Saat ini manusia melakukan perhitungan dalam tiga cara. Nah, ini waktu eh, awal-awalnya itu perhitungan menggunakan manual, kemudian perhitungan semi manual itu menggunakan peralatan sederhana seperti mistar, geser, abakus, dan sebagainya. Dan saat ini sudah menggunakan perhitungan otomatis seperti eh, komputer gitu ya. Seperti contohnya penggunaan untuk stok dan lain-lain, untuk perhitungan laba, rugi, dan lain-lain. Oke, kemudian karakteristik komputer, komputer sangat cepat. Ya, tentu saja dibandingkan yang orang normal, perhitungan komputer jauh lebih cepat, bersifat konsisten, atau tidak terpengaruh hal apapun, seperti halnya contohnya ulangan untuk eh ulangan yang kita tahu berbasis komputer gitu ya. Nah, itu biasanya ulangan berbasis komputer itu dia tidak mengenal toleransi benar benar ya benar, salah ya salah, tidak ada yang mendekati dan lain-lain. Ya, kemudian kapasitas penyimpanan juga besar. Jika kurang internal, maka ada eksternal memori untuk menyimpan yang kapasitasnya sudah besar 1 tera, 2 tera dan sebagainya.
Jika kurang besar internal dan eksternal, kita dapat mengakses layanan penyimpanan online yang ada di Google Drive dan lain-lain gitu ya. Kemudian komputasi akurasi tinggi dan mesin serbaguna yang dapat diprogram. Gitu ya, itu karakteristik dari komputer. Kemudian komputer analog dan digital, teman-teman nanti bisa baca, materi juga akan saya share. Kemudian perangkat keras dan perangkat lunak. Nah ini yang kadang-kadang tertukar dan kadang-kadang memang bukan tertukar ya, kadang-kadang salah penyebutan. Rata-rata pasti anak sekarang sudah tahu mana itu perangkat keras, mana itu perangkat tuh lunak gitu ya. Oke, ini perangkat keras salah satu contoh-contohnya. Kemudian ini ada komponen perangkat keras, ada catu daya ataupun charger, ada saklar yang dalam ini button on dan off, kemudian ada resistor, IC dan kawan-kawan. Nah, ini ada lapisan-lapisan komputer. Nah, dari zaman dahulu sampai sekarang lapisan komputer itu ya terdiri dari hardware, BIOS, OS, dan program aplikasi. Itu ya, itu tiringnya gitu ya. Ataupun eh layernya. Ada BIOS, ada OS, OS yang berguna untuk menjadi wadah penghubung antara hardware dan juga software. Ya, software-software aplikasi itu ya. Oke, kemudian organisasi dan arsitektur komputer. Ini nanti bisa dibaca, kemudian yang harus dititik beratkan Anda di sini. Fungsi komputer, pemrosesan data, penyimpanan data, kemudian pemindahan data dan juga kontrol. Pemrosesan data ya tentu saja komputer merupakan alat untuk memproses data, baik itu datanya berupa berupa gambar ataupun berupa kata-kata atau narasi, itu ya. Kemudian penyimpanan data ini tentu saja komputer dapat menyimpan data. Nah, yang disebut penyimpan itu tentu saja masih harus memenuhi bahwa data data itu bisa dibuka kembali, diedit ataupun di ataupun di create ulang dan di delete gitu ya. Kemudian komputer sebagai pemindahan atau transfer data. Nah, ini sebagai pemindahan dan transfer data itu ya tentu saja harus bisa dipindahkan, di copy, di paste ke perangkat penyimpanan lain, kemudian dikontrol. Ya tentu saja komputer harus menjadi alat kontrol atau controlling buat perangkat yang lain. Karena kita ilmu komputer itu adalah merupakan ilmu support dari berbagai macam bidang ilmu, disiplin ilmu gitu ya. Paling hanya sekian, sisanya untuk slide selanjutnya dapat dibaca terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bertemu di minggu yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya sekian, tuh ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.